Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafadu ala Lum'atil I'tiqadi, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusayyir hafizahullah, dan Risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 15. Al-Imam Ibn Qudamah mengatakan, qala al-Imamu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammadin Hanbali radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal radhiyallahu anhu. Di sini Ibnu Qudamah ingin menukilkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, namun beliau sebut sini namanya Abu Abdullah. Abu Abdullah itu adalah kunyah dari Imam Ahmad. Kemudian namanya Ahmad bin Muhammad Hanbal. Ya, jadi Hanbal itu adalah kakek beliau, kakek dari Imam Ahmad. Ayah beliau namanya Muhammad. Jadi lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, seperti itu. Namun terkadang antara anak dan ayah tidak disebutkan binnya. Jadi Muhammad Hanbal maksudnya Muhammad bin Hanbal. Kemudian radhiyallahu anhu di sini ucapan taradhi, ucapan radhiyallahu anhu di sini wallahu a'lam, saya belum mentahqiq apakah ucapan radhiyallahu anhu di sini adalah ucapan asli dari Ibnu Qudamah ataukah dari penerbit. Namun ala kulli hal secara umum ucapan radhiyallahu anhu tidak khusus untuk sahabat Nabi. Ya, karena ini doa, ya. Radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridai beliau. Nah, kita mendoakan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tidak khusus untuk sahabat Nabi. Ya, namun memang para ulama biasanya mengucapkan taradhi ini untuk sahabat Nabi, walaupun tidak selalu, tidak harus, ya. Jadi andaikan ini perkataan Ibnu Qudamah yang asli ataukah dari penerbit, maka tidak ada masalah ucapan radhiyallahu anhu. Dan kita ketahui Imam Ahmad ini bukan sahabat Nabi. Fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Ya, hadis yang menyebutkan Allah punya sifat turun. Turunnya ke langit dunia. Wa innallaha yura fil qiyamati. Demikian juga hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di hari kiamat. Hadis yang menyebutkan sifat ru'yah, bahwasanya Allah bisa dilihat. Wa ma asbahu hadhil ahadithi, dan hadis-hadis yang mirip-mirip dengan hadis-hadis tersebut. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ya, kita akan baca perkataan Imam Ahmad sampai selesai, ya. Kita baca secara lengkap. Beliau mengatakan nu'minu biha, kita imani hadis-hadis tersebut. Wa nusaddiqu biha, dan kita benarkan. Kita yakini hadis-hadis tersebut benar. Wala kaifa, dan tidak perlu kita pertanyakan bagaimananya. Wala ma'na, dan juga tidak perlu kita pertanyakan apa maknanya. Ya, karena maknanya jelas. Wala naruddu syai'an minha, dan kita tidak boleh menolak sedikit pun dari hadis-hadis tersebut. Wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasul wa na'lamu anna ma jaa'a bihi ar-rasul haqqun. Dan kita mengetahui bahwasanya semua yang datang dari Nabi dan Rasulullah SAW itu benar. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita membantah, tidak boleh kita menolak yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullaha bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu.
Dan tidak boleh kita mensifati Allah dengan melebihi dari apa yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Bila haddin wala ghayatin. Dan kita mensifati Allah tanpa membatasinya, tanpa batasan, wala ghayah. Ghayah artinya ujung. Ujung di sini maksudnya sama, batasan. Kita sifati Allah tanpa membatasinya, tanpa menetapkan suatu batasan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Tidak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun, wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Wa naqulu kama qala. Ini masih perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan, kita katakan sebagaimana yang Allah katakan. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu. Dan kita mensifati Allah sebagaimana sifat yang Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifat tersebut. Wala nata'adda dzalika, dan kita tidak melebihi dari hal itu. Wala yablughu wasful wasifina. Dan sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang la yablughu tidak akan mencapainya, tidak akan mencapai Allah. Artinya seberapapun orang-orang berusaha untuk mensifati Allah, maka tidak akan mencapai yang sebenarnya. Wa nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Dan kita mengimani Al-Qur'an semuanya, baik ayat-ayat yang muhkam maupun ayat-ayat yang mutasyabih. Mari kita sudah bahas tentang muhkam dan mutasyabih. Wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin syuni'at. Dan tidak kita hilangkan satu sifat pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena adanya celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nata'addal Qur'ana wal haditsa. Dan kita tidak melebihi apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Wala na'lamu kaifa kunha dzalika. Dan kita tidak mengetahui bagaimana hakikat dari sifat-sifat Allah illa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Qur'ani. Kecuali dengan pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini perkataan Al-Imam Ahmad. Kita lihat di sini bagaimana akidah Imam Ahmad bin Hanbal mensikapi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita buka halaman 15. Kita lihat catatan kaki nomor 1 halaman 15. Syekh Abdullah Al-Qusayr mengatakan, Asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu wa af'aluhu al-waqi'atu bimasyiatihi minal umuril ghaibiyati. Tentang nama-nama Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang terjadi atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini semua min umuril ghaibiyah, termasuk perkara gaib. Allati tatalaqqa min tariqin naqli. Yang kita ketahui dari metode naql, yaitu penukilan minal Qur'anis sharihi, dari Al-Qur'an yang sharih, yang tegas, wal haditsis sahihi, dan juga dari hadis Nabi yang sahih. Fa innal umura al-ghaibiyata la dakhla lil aqli fi idrakiha tafsilan. Karena perkara-perkara gaib itu tidak ada celah bagi akal untuk mengetahuinya secara terperinci. Artinya akal tidak bisa mengetahui perkara gaib secara terperinci. Wa in adraka ba'dha ma yajibu lillahi ta'ala. Walaupun akal memang bisa mengetahui sebagian perkara yang itu pasti ada pada diri Allah Ta'ala, wa ma yanbaghi ayunazzaha anha ijmalan. Dan walaupun akal memang mengetahui sebagian perkara yang hendaknya disucikan, yaitu dinafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala, namun secara ijmalan, secara mujmal. Fala budda fiha minal wahyi asy-syar'i. Maka untuk mengetahui perkara gaib itu harus dengan wahyu yang syar'i atau dalil yang syar'i. Fa innallaha
ta'ala a'lamu binafsihi. Karena Allah Ta'ala itu lebih mengetahui tentang dirinya. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'lamul khalqi bi rabbih. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang Rabb-nya. Fama ja'a bihi al-wahyu wajaba at-taslimu lahu. Maka ketika ada datang wahyu atau dalil yang bicara tentang perkara gaib, maka wajib untuk menerimanya. Wal imanu bihi, dan wajib untuk mengimaninya, wa itsbatuhu 'ala al-wajhi alladhi jaa'a. Dan wajib untuk menetapkannya sebagaimana adanya. Fa inna tasmiyatallahi ta'ala bima lam yusamma bihi nafsahu. Karena menamai Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah gunakan pada dirinya, aw wasafahu bima lam yasif bihi nafsahu, atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pernah Allah gunakan pada dirinya, aw itsbatu fi'lin lahu aw nafyuhu anhu, atau menetapkan suatu perbuatan bagi Allah, atau juga menafikan sesuatu dari diri Allah Subhanahu wa taala. Bila ilmin, tanpa didasari ilmu. Kalau melakukan 4 perbuatan di atas, menamai Allah, mensifati Allah, menetapkan perbuatan bagi Allah, dan menafikan sesuatu dari diri Allah tanpa ilmu, maka ini mahdzurun. Ini semua terlarang. Likaunihi, karena yang pertama, al-awwal qaulun 'ala Allah Ta'ala wa fi dinihi bila ilmin. Ini termasuk berbicara tentang Allah Ta'ala dan juga bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Asani, yang kedua, iftira'un 'ala Allahil kadhiba. Perbuatan seperti itu termasuk membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Asalits, yang ketiga, wasu'u adabin ma'allahi wa naqsu ta'zimin lahu. Perbuatan yang demikian termasuk adab yang buruk kepada Allah dan termasuk kurangnya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidza qala al-Imam Ahmad rahimahullahu, oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, la yusafullahu ya'ni wa la yusamma illa bima wasafa bihi nafsahu. Tidak boleh Allah disifati dan juga tidak boleh Allah dinamai kecuali dengan sifat yang Allah gunakan pada dirinya, wa wasafahu bihi rasuluhu, atau sifat yang disematkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yatajawazul Qur'ana wal haditha. Tidak boleh menamai atau mensifati Allah melebihi dari yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di catatan kaki nomor 2 ya, ini ada salah cetak, harusnya nomor 2 namun ditulis nomor 1. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qushayr mengatakan, qauluhu la kaifa. Perkataan Imam Ahmad la kaifa, tidak membagaimanakan. Al-muradu, maksudnya, la nukayyifu sifatillahi ta'ala. Maknanya kami tidak membagaimanakan, tidak mendeskripsikan tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Ta'ala. Ay la naftaridu laha kaifiyatin biuqulina. Maksudnya kami tidak menetapkan suatu kaifiyat, suatu detail-detail dari sifat-sifat Allah dengan akal kami, dengan akal kita. Fa innal aqla la yumkinuhu idraku kaifiyatis sifati. Karena akal itu la yumkinuhu idraka kaifiyatus sifati. Akal tidak mungkin menggapai tentang kaifiyah, tentang detail-detail dari sifat-sifat Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada ilmu yang mengetahui secara sempurna ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Surat Thaha ayat 110. Walakinna nu'minu anna lis-sifati kaifiyatin thabitatin. Anna lis-sifati kaifiyatin thabitatan haqqan ya'lamuha Allah Ta'ala. Namun kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya memiliki kaifiyah. Sifat-sifatnya memiliki detail-detail, memang ada
kaifiyahnya, ada detail-detailnya yang sabitah haqqan, yang ada pada realitanya, namun ya'lamuha Allah Ta'ala, yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Walam yuhitna subhanahu biha ilman. Namun kita tidak mengetahuinya secara komprehensif, secara menyeluruh tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan kaki nomor 3 tentang perkataan Imam Ahmad, wala ma'nan. Wa qawluhu wala ma'nan, perkataan beliau la ma'nan, ay la nuthbitu li sifatillahi ta'ala ma'nan yukhalifu al-ma'na as-sahiha al-muwafiqa lidh-dhahiriha. Maksudnya kami tidak menetapkan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala, kami tidak menetapkan makna-makna yang bertentangan dengan makna yang sahih, yang sesuai dengan makna zahirnya. Walladhi talaqqahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna bitaslimi wal qabuli. Dan kami tidak menetapkan makna yang bertentangan dengan makna yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminun di sini artinya para sahabat, yang mereka menghadapi mereka menghadapi nas-nas tentang asma dan sifat bitaslimi wal qabul, dengan menerimanya apa adanya. Fa inna itsbati ma'anin linususi khilafa ma dalla alaihi zahiriha bila dalilin thabitin, karena menetapkan suatu makna terhadap nas-nas yang menyelisihi atau bertentangan dengan yang ditunjukkan oleh makna zahirnya, bila dalilin thabitin, tanpa dalil. Menetapkan sebuah makna bagi nas ayat Quran atau nas hadis, menetapkan sebuah makna yang bertentangan dengan makna zahir tanpa dalil. Min tahrifil kalimi an mawadhihi, makanya termasuk perbuatan menyimpangkan kalimat-kalimat dari tempatnya. Alladzi waqa'a fihi al-mu'attilatu, yang ini dilakukan oleh kaum mu'attilah. Kaum mu'attilah artinya orang-orang yang melakukan ta'til, menolak untuk menetapkan asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fasyabahu al-yahuda alladzina dhammahumullahu bitahrifil kalimi min ba'di mawadhihi. Maka mereka menyerupai, orang-orang Mu'attilah menyerupai orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan mereka telah menyimpangkan kalimat-kalimat dari tempatnya. Kemudian di catatan kaki nomor 1 halaman 16, ketika Imam Ahmad mengatakan wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak dan kita tidak boleh menolak perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Al-Qusayyir, fa inna min tahqiqi syahadati anna Muhammadan Rasulullah tasdiqahu fima akhbara. Karena di antara bentuk perwujudan dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah kita membenarkan perkataan beliau, membenarkan fima akhbara, kabar-kabar yang beliau kabarkan. Fa innahu la yaqulu fi dinillahi ta'ala illa tablighan anillahi ta'ala. Karena Rasulullah SAW tidak akan berkata-kata tentang agama Allah kecuali sekadar menyampaikan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Sesungguhnya dia, Rasulullah SAW, tidak bicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Namun itu yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan. Surat An-Najm ayat 3-4. Wa qala subhanahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil
andaikan Rasulullah SAW taqawul, membuat-buat perkataan, mengarang-arang perkataan terhadap kami, terhadap Allah, ba'dal aqawil, dalam sebagian perkataan. Andaikan Rasulullah mengarang-arang perkataan dalam masalah agama, maka la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan mengambil dia dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhu al-watin, dan kami akan putuskan dia dengan kuat. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada di antara kalian yang bisa menghalanginya. Surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Maka Allah Ta'ala katakan, andaikan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang bohong, dusta, enggak benar, maka sudah Allah hukum, sudah Allah adab, dan tidak ada yang bisa menghalangi adab tersebut, hukuman tersebut. Dan buktinya Rasulullah SAW tidak Allah hukum, maka menunjukkan apa yang beliau katakan pasti benar. Maka Rasulullah SAW Ali Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan Rasulullah SAW juga bersabda kepada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena ayah beliau, ayah Abdullah bin Amr, adalah juga seorang sahabat, yaitu Amr bin al-As. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr, "Uktub," yakni al-haditha. Nabi katakan, tulislah, maksudnya di sini adalah hadis, tulislah hadis. Fa wallahi ma yakhruju minhu wa asyara ila fihi illa al-haqqu. Kata Nabi SAW, demi Allah tidaklah yang keluar dari sini. Kemudian Nabi menunjuk pada fihi, kepada mulutnya. Tidaklah keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Wa ismatur rusuli alaihim salatu wassalamu fima yablughunahu minad dini. Dan juga para rasul memiliki ismah, memiliki kebebasan dari kesalahan, terbebas dari kesalahan, ismah, maksum. Para rasul alaihissalatu wassalam itu maksum, tidak mungkin keliru. Ismah artinya nggak mungkin keliru dalam perkara-perkara yang mereka sampaikan dalam masalah agama. Wa kadzalika ma yurshiduna ilaihi min umurid dunya. Demikian juga dalam perkara-perkara dunia yang mereka bimbing, yang mereka arahkan. Jazimina min masail al-ijma'i, dan para ulama menyatakan ini adalah masalah ijma' allati ajma' alaihi al-muslimun, yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, bahwasanya para ulama sepakat, tidak ada khilafiyah, bahwasanya para rasul, tidak hanya Rasulullah SAW, semua Rasul itu ismah, itu ma'asum dalam masalah agama dan juga dalam masalah dunia yang mereka arahkan, yang mereka anjurkan. Ya, namun memang ada khilaf di sana tentang apakah para nabi dan rasul itu ismah, maksum dari dosa-dosa kecil, dari kesalahan-kesalahan kecil. Ya, bukan dalam masalah penyampaian agama, namun dalam masalah-masalah kecil. Ada khilaf di sana. Yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya para nabi dan rasul itu bisa keliru dalam masalah kecil, dalam dosa-dosa kecil. Namun mereka ismah, mereka maksum dalam masalah penyampaian agama, artinya nggak mungkin keliru. Dan juga mereka maksum dari dosa-dosa besar. Mereka maksum dari dosa-dosa besar. Dan para nabi dan rasul ketika melakukan kesalahan kecil, mereka langsung bertobat, dan Allah Ta'ala terima taubat mereka, dan mereka menjadi orang yang lebih mulia setelah mereka bertaubat. Wal qawlu bi khilafihi qadhun fi mansabin nubuwati war risalati wa qadhun fi sanad asy-syari'ati was sunnati. Adapun pendapat yang bertentangan dengan ijma' ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya
para nabi dan rasul itu bisa keliru dalam menyampaikan agama, maka ini qadhun fi mansabun nubuwati. Maka ini merupakan celaan terhadap tonggak-tonggak kenabian dan kerasulan. Dan juga merupakan qadhun, celaan terhadap penyandaran syariat dan penyandaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang menyatakan bahwasanya Nabi dan Rasul itu bisa keliru dalam menyampaikan agama, apa yang mereka ajarkan dalam masalah agama itu bisa salah, belum tentu benar, maka ini sama saja ingin merusak agama, ingin merusak syariat, ingin menyatakan agama nggak mesti benar. Maka ini sebuah pemahaman yang batil. Karena ulama sudah ijma', ulama sudah sepakat, tidak ada khilafiyah bahwasanya para nabi dan rasul itu maksum dalam masalah penyampaian masalah agama. Kemudian catatan kaki nomor 2, ketika Imam Ahmad mengatakan wala nasifullaha bi'aktsara mimma wasafa bihi nafsuhu. Dan kita tidak boleh mensifati Allah melebihi dari apa yang Allah sifati dirinya sendiri. Syekh Al-Qusayr mengatakan wala yusufullahu ta'ala bighairi ma wasafa bihi nafsuhu. Dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat selain sifat-sifat yang Allah sifati dirinya sendiri. Fi kitabihi au ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam Al-Qur'an maupun dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Li umurin, karena beberapa alasan berikut ini. Kenapa kita tidak boleh mensifati Allah selain sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis? Alasannya yang pertama, li'annahu ta'ala a'lamu bi nafsihi wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala adalah Allah taala yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri dan yang paling benar perkataannya dan yang paling bagus ucapannya daripada para makhluk. Yang kedua, wa li'annahu ta'ala arada al-bayana wal huda li ibadihi. Allah taala turun ke Al-Quran, Allah Ta'ala utus para nabi dan rasul, Allah Ta'ala aradal bayan, menginginkan untuk menjelaskan, wal huda, dan ingin memberikan petunjuk kepada para hambanya. Maka nggak mungkin kalau Allah turunkan penjelasan dan petunjuk namun nggak jelas dan nggak bisa dipahami, ini nggak mungkin. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum. Allah ingin untuk memberikan penjelasan kepada kalian dan Allah ingin memberikan kalian hidayah. Surat An-Nisa ayat 26. Walianna man zada ala ma wasafa Allah bihi nafsahu aw radda ma'anahu faqad istadraka 'ala Allah Ta'ala fi bayanihi. Alasan yang ketiga, orang yang menambahkan sifat-sifat melebihi dari apa yang Allah sifati dirinya sendiri, atau orang yang menolak makna ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah, maka faqad istadraka 'ala Allah, maka sama saja dia telah memberikan kritik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi bayanihi, dalam penjelasan Allah. Orang yang misalnya memberikan sifat selain yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, berarti dia sama saja mengkritik, wah berarti sifat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini belum lengkap. Dia mengkritik penjelasan Allah. Atau orang yang menolak, misalnya seperti ketika disampaikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala istiwa di atas arsy. Dia mengatakan, oh nggak mungkin Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Ya, maka orang ini mengkritik Allah, berarti penjelasan Allah ini nggak jelas, kurang bisa dipahami, bahasanya kurang fasih, mengkritik Allah. Wa qala fihi subhanahu wa fi dinihi ma la ilma lahu bihi. Dan dia juga telah mengatakan sesuatu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga mengatakan sesuatu tentang agama Allah, ma la ilma lahu, padahal dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa fakadzdzaba alaihi wa adalla ibadahu, maka dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan telah menyesatkan hamba-hamba Allah.
Alasan yang keempat, wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yablughu an rabbih dinahu wa huwa ma'sumun fi tablighihi. Karena Nabi SAW telah menyampaikan kabar-kabar dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya, tentang agama Allah. Dan Nabi SAW ma'sumun, tidak mungkin keliru dalam penyampaiannya. Wa babul asma'i was sifati min ahammi abwabil ilmi. Padahal bab asma wa sifat merupakan bab yang paling penting di antara bab-bab ilmu. Alladzi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ballaghahu. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah beliau sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak ilmu. Dan di antara ilmu yang banyak ini, yang di antara yang penting adalah tentang asma wa sifat. Enggak mungkin perkara yang paling penting malah keliru. Perkara yang di bawahnya, yang tingkat urgensinya di bawahnya malah benar misalnya. Enggak mungkin keliru, tapi perkara yang lebih penting malah keliru, ini enggak mungkin. Wa qabulu ma'ani al-fadhiha ala wifqi ma dalla alaihi dhahiriha, dan menerima makna lafaz tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan yang ditujukan oleh makna zahirnya, wa itsbatuha wa tawassulu biha ila Allah taala du'aan wa thana'an wa bara'atan minal makhluqin, dan juga menetapkan sifat-sifat tersebut dan menggunakannya ketika bertawassul kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah, baik dalam doa, wa thana'an, baik ketika memujinya. Perhatikan, tawasul di sini maksudnya dalam bentuk doa, dalam bentuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa bara'atan minal makhluqin, dan juga ketika mensucikan Allah, sehingga menetapkan Allah tidak sama dengan para makhluknya. Min ajli umurid dini, min ajalli umurid dini, makanya termasuk perkara agama yang paling agung. Tadi qabulu ma'ani al-fadhiha. Satu, menerima makna lafaz sesuai dengan makna zahirnya. Yang kedua, itsbatuha, menetapkan makna dari sifat, dari ayat-ayat sifat tersebut. Yang kedua, at-tawassulu biha, menggunakannya untuk bertawassul dalam bentuk doa maupun dalam memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam mensucikan Allah. Tiga hal ini min ajalli umurid din, merupakan perkara agama yang paling agung. Alladzi kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka jika ini adalah perkara yang paling agung, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keliru dalam menyampaikannya, atau beliau menyampaikannya dengan kurang jelas. Karena ini adalah perkara yang paling agung. Maka Rasulullah pasti menyampaikannya dengan benar dan sudah sangat-sangat jelas. Kemudian alasan yang kelima, wali annal khalqa la yuhituna bihi ilma, karena makhluk, karena kita tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh, secara komprehensif. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan makhluk tidak mengetahui sesuatu apapun tentang Allah Subhanahu wa taala illa bima syaa, kecuali apa yang Allah inginkan untuk diketahui. Surah Al-Baqarah ayat 255. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.